Rekan-rekan semua, perkenalkan, nama saya, Aidiva. Saya asisten akademik dari Dr. Anggono Raras. Materi pembelajaran ini sudah melalui koreksi tim autor. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Rekan-rekan semua, etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku. Science of Conduct mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup, dan kehidupan etika merupakan dasar moral, yaitu nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak serta kewajiban moral, nilai sebagai kualitas suatu hal, yang menyebabkan kegiatan tersebut dapat disukai, diinginkan, berguna dan dihargai, sehingga dapat menjadi objek bagi kepentingan tertentu. Nilai memberi makna dalam hidup, yang memberikan titik tolak, isi, dan tujuan dalam hidup, sebagai pedoman kelakuan, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia. Dari kelompok tertentu, etika merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang benar, dan pelajaran untuk mempraktekkan perilaku moral dengan atau melalui dialog yang jujur. Jadi etika merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan salah, dan kemudian melakukan hal-hal yang benar. Rekan-rekan semua, sekarang timbul pertanyaan, apakah bisnis perlu beretika itu? Silahkan Anda renungkan sendiri, jawab dalam hati saja. Apakah antara bisnis dan etika ada hubungannya? Silahkan mulai berpikir agak dalam lagi, bagaimana hubungan etika dan hukum bisnis? Pertanyaan yang jawabannya memerlukan diskusi. Banyak contoh di kehidupan nyata tentang pelanggaran-pelanggaran etika dan hukum bisnis. Anda dapat mencari di sekeliling Anda. Tentunya etika bisnis ini sangat penting bagi pengusaha dan bagi konsumen. Rekan-rekan semua, agar bisnis dapat berkembang menjadi sebuah profesi yang luhur, bisnis tersebut harus dijalankan secara etis. Tugas utama bisnis adalah untuk memperlihatkan bahwa bisnis perlu beretika, dan untuk kelangsungan bisnis, bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Kalau tidak, maka akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Bisnis dilakukan antara sesama manusia, membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam melakukan bisnis. Dalam persaingan yang sangat ketat, bisnis tetap harus memperhatikan norma-norma etika agar terciptanya iklim bisnis yang profesional. Rekan-rekan semua, saya ambilkan petikan perkataan dari Josephson dari Institute of Ethics yang mengatakan, sesungguhnya hanya ada dua pokok dalam soal etika. Yang pertama adalah untuk diikuti, yang kedua adalah kemauan untuk mengikutinya. Rekan-rekan semua, pada prinsipnya ethics, mengacu pada norma moral. Moral berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan salah dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang benar dan baik. Tindakan yang sesuai dengan norma disebut tindakan bermoral baik, dan sebaliknya yang tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral buruk atau immoral, sikap dari kelompok tertentu atau seprofesi, rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Rekan-rekan semua, tujuan belajar etika bagi manusia adalah untuk mempelajari perilaku, baik moral maupun immoral, dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan, dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai, menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu, atau memberi nasihat untuk perbaikan. Rekan-rekan semua, teori etika deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani, deon, yang berarti kewajiban. Menurut teori ini yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan, agar tindakan mempunyai nilai moral, maka tindakan tersebut harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Nilai moral tergantung pada kemauan baik, yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Meskipun tujuan belum tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip tersebut, tindakan yang dilakukan harus berdasarkan sikap hormat pada hukum moral. Rekan-rekan semua, pengertian bisnis
bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarakan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Rekan-rekan semua, pengertian bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarakan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Rekan-rekan semua, apa etika bisnis itu? Suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya, tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan, dengan pihak yang berkepentingan, dan tuntutan perusahaan, mempelajari kualitas moral, kebijaksanaan organisasi, konsep umum, dan standar untuk perilaku moral. Dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang menyangkut kegiatan bisnis suatu perusahaan. Rekan-rekan semua, peran etika dalam bisnis adalah membangun kultur bisnis yang sehat. Selanjutnya etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu, pelaku bisnis melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholder yang penting untuk diperhatikan. Pengelolaan bisnis secara profesional dalam berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, mempunyai komitmen moral yang tinggi, dan menjalankan usahanya berdasarkan keahlian. Rekan-rekan semua, prinsip-prinsip dalam etika bisnis adalah prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan, dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Prinsip kejujuran, dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Prinsip saling menguntungkan, juga dalam bisnis yang kompetitif. Prinsip integritas moral, ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Rekan-rekan semua, etika dan hukum dalam bisnis. Etika dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu pedoman perilaku yang ditafsirkan ke dalam hukum, dan digunakan sebagai pedoman hukum akan mengkodifikasi harapan dari etika dalam melaksanakan kegiatan bisnis, meskipun tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi oleh hukum. Norma etika memang bersifat dinamis, tetapi begitu ia dituangkan dalam ketentuan hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang, menjadi statis. Pelaku bisnis mempunyai peranan dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, bermoral dan taat, sadar hukum. Kesadaran hukum harus dapat merata di antara pelaku bisnis, para eksekutif. Para birokrat didukung oleh faktor lingkungan yang sehat dalam berbisnis, sehingga dengan demikian budaya bisnis yang baik terjaga dan terpelihara. Rekan-rekan semua, etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Perspektif Pancasila sebagai landasan pembentukan etika bisnis diperlukan untuk pembentukan etika bisnis yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.
Penegakan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Pasal 33. Memberikan perlindungan pada koperasi, usaha mikro, kecil pada khususnya, masalah yang sering terjadi dalam kegiatan berbisnis misalnya, bidang periklanan yang dilihat dari perspektif etika bisnis. Apakah ada unsur kebohongan, penipuan, pernyataan yang menyesatkan, bertentangan dengan moral, etika pelanggaran terhadap hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan sebagainya, menjalin usaha yang ilegal, persaingan tidak sehat. Membangun bisnis untuk usaha besar, tanpa memperhitungkan faktor, dampak lingkungan, fisik, non-fisik, dan tanpa prosedur yang benar. Untuk memperbesar keuntungan, sehingga menurunkan kualitas produksinya. Bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi, dari biaya atau kos. Rekan-rekan semua, hukum bisnis dapat diartikan sebagai hukum mengenai bisnis dan dunia bisnis, hukum wahana kegiatan bisnis, hukum sarana berbagai bisnis dengan pihak yang relevan, hukum untuk menjamin bisnis dari gangguan dan ancaman, hukum untuk memecahkan problema-problema yuridis yang makin canggih. Hukum bisnis, seperangkat kaidah yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan. Hukum bisnis, serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Kegiatan bisnis mencakupan bidang, kegiatan perdagangan, berupa jual-beli, ekspor-impor, bursa efek, valuta asing, agen, dealer, grosir, dan lain-lain. Kegiatan perindustrian meliputi pertanian, kerajinan, percetakan, perkebunan, pabrik, dan lain-lain. Kegiatan bidang jasa konsultan asuransi, akuntan, perhotelan. Kegiatan bidang keuangan, seperti perbankan, dan lembaga keuangan non-perbankan. Rekan-rekan semua, etika berkaitan dengan apa yang benar dan apa yang salah, sedangkan hukum cenderung dapat ditafsirkan sebagai masalah legal atau ilegal. Tidak semua etika diatur secara penuh oleh hukum, karena etika terus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan pemikiran etis masyarakat dalam membangun etika bisnis, sedangkan hukum bersifat terbatas. Hukum harus dapat mengkodifikasikan harapan dari etika bisnis, meskipun disadari bahwa tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh hukum. Pembangunan kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan kembali etika dasar yang disepakati oleh semua pihak, yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan, norma perilaku, dibuat dan dilaksanakan. Norma, aturan etika bisnis tersebut, kemudian diwujudkan dalam bentuk hukum. Dalam hal ini etika dapat dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu merupakan pedoman perilaku yang ditafsirkan ke dalam hukum. Sebagai pedoman, peraturan selanjutnya. Rekan-rekan semua, pada dasarnya norma bersifat dinamis. Begitu dituangkan dalam hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang, dan bahkan mungkin statis, tujuan etika profesi. Adapun tujuan kode etik profesi, diantaranya yaitu, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi, untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi, untuk menentukan standar baku bagi suatu profesi, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin dengan erat. Fungsi etika profesi. Adapun fungsi etika profesi diantaranya yaitu sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi mengenai prinsip profesionalitas yang ditetapkan, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Rekan-rekan semua, seperti apa contoh etika profesi? Etika profesi manajer, konotnya, perilaku terhadap karyawan,
perilaku terhadap organisasi, perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Etika profesi akuntansi terdiri dari 8 prinsip yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas etika, profesi akuntansi, kerahasiaan etika profesi akuntansi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, perilaku profesional, dan standar teknis etika profesi akuntansi.